This is how you make a good fucking helmet. Hi, my name is Gerard and we are looking at the NJS ZX1 Barong Edition. I know you want this so bad. Dan grafik dan desain dari helm ini is amazing. And for those of you who doesn't know what barong is, barongan atau barong itu adalah figur dalam mitologi Bali. Penampilannya digambarkan dalam berbagai bentuk samaran seperti binatang. Dan yang paling terkenal dan dipuja dari semuanya adalah figur berkaki 4 ini dengan kepala singa. Barong Cat namanya. King of the Jungle. Ia merupakan simbol kebajikan atau dharma. Sebagai pasukan kebaikan, ia bertempur melawan Ratu Iblis, Rangda. Inilah barong yang paling sering ditampilkan di pertunjukan kecak dan calon narang. Sekilas dari penampilannya, barong ini merupakan perpaduan antara macan, singa, sapi, dan naga. Badan barong cat biasanya dihiasi dengan ukiran kulit berkelok-kelok dan ratusan kaca pantul berukuran kecil serta berlian. Berlian-berlian ini akan berkilauan ketika tertimpa cahaya. Nah, di belakang dekat spoiler ini, terdapat grafik kain poleng Rua Bineda, yaitu kain yang berwarna hitam putih yang punya makna bahwa di dunia ini banyak hal yang berbeda, tapi jika berjalan secara harmonis, maka muncullah sebuah keseimbangan alam. Wow. I gotta say, kualitas dari cat dari helm ini itu sangat memukau. Surprisingly, high quality design juga. Tapi saya tidak bisa bilang cat dalam long term test ya, soalnya ini baru pertama kali saya punya helm merek NJS ini. Kenapa saya ambil Barong Edition? Karena Bali punya tempat spesial di hati saya dan Bali itu sudah seperti rumah kedua saya. Di lain sisi, this helmet is awesome, not gonna lie. Helm ini datang dengan box warna hitam, my favorite color. Dan please, don't skip this part and listen to me for a second like a good boy. Karena saya suka banget dengan packaging yang dilakukan oleh pihak NJS. Look at this caliber, wow, niat banget. Justru saya ketika ngelihat unboxing dari reviewer lain, saya malah heran. Ini serius mereka cuma unboxing dan main lempar aja. Nggak ngelihat apa saja yang mereka skip. Jesus Christ. Kamu akan mendapatkan pelindung busa di atas dan di bagian bawah untuk mengcover sarung helm beserta helmnya. Kamu juga akan mendapatkan stiker-stiker dari mereka. Dan look at this, kamu mendapatkan manual book. Holy shit. Oke, calm down, calm down. Jadi isinya itu ada introduction dari pihak NJS, fitur dari helm, penjelasan kalau helm ini sudah siap intercom, penggunaan double D-ring, cara melepas kaca helm, dan penggunaan sun visor. First of all, saya suka banget kalau beli barang dapat manual book, apalagi dalam gear berkendara motor. Second of all, warga plus 62 yang baik hatinya harus mulai start untuk appreciate dalam bentuk apapun sebuah mahakarya yang diciptakan oleh sebuah perusahaan. Karena jujur, penjelasan dalam manual book itu sangat penting. Seperti ini contohnya. Karena ini adalah cara sebuah company untuk memberikan informasi dari produk mereka. Links penjualan ada di description. So, NJS ZX1 Barong Edition. I'm actually pretty stoked about this. Minus beberapa hal yang terasa murah di beberapa bagian helm. But, we'll come to that later. But overall, this helmet is amazing. Beberapa alasan dari itu karena helm ini sudah equipped dengan sistem penguncian double D-ring, sudah ada sun visor, dan ada fitur eyeglasses fit. Tersertifikasi SNI saja. And look at this design dan bentuk dari helmnya. Visualnya itu sangat baik, baik vertikal maupun horizontal. Available dalam 5 sizes dengan 2 ukuran shell. S, M, L dalam satu shell, XL dan XXL dalam satu ukuran shell. Hanya busanya saja yang berbeda yang mengikuti ukuran yang ada. Kenapa cuma ada 2 shell yang berbeda tapi ada 5 jenis busa yang berbeda, if you ask me? Untuk ngekat budget produksi. Apalagi alasannya? We've got intermediate to long oval shape head, sedikit lebih panjang di depan dan di belakang daripada di bagian kiri dan kanan. Sangat cocok buat orang yang punya ukuran kepala intermediate oval seperti saya. Tapi saya menemukan helm ini agak sedikit lebih panjang daripada tipikal helm intermediate pada umumnya. Buat orang yang biasa di pasaran menggunakan intermediate oval, saya rasa akan sedikit kepres di bagian kiri dan kanan. Which is good. Saya suka secure fit. Busanya juga tidak nonjok di pipi kok, dan juga tidak menutupi penglihatan mata. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya helm ini memang didesain untuk sport touring riding setiap harinya. Yang suka ngebut, yang baru mau memasuki dunia cornering. Nah, ini nih, helm ini nih, cocok banget buat kamu. Best value. Forget about other helmets. This is going to be your next full face helmet before 2022. Tapi, saya tidak merekomendasi ya. Saya ulangi, saya tidak merekomendasi memakai helm ini untuk track day. Kenapa? Bukan karena helm ini sudah double D-ring, kamu dengan seenak jidatnya turun di track. Tidak. Tapi karena shell-nya masih thermoplastik. Dan lihat, ini ada rongga untuk sistem sun visor. Masuk akal kan alasan saya? Kalau helm ini 100% diperuntukkan untuk balap, tidak ada hal perintilan semacam itu. Local pride.
They are doing everything they can to make sure this helmet can be aerodynamic, functional, and well balanced. Now, speaking about balance, let's talk about the weight. Beratnya cukup ringan seperti yang mereka klaim, yaitu 1,5 kg. Efeknya untuk jarak jauh 2 jam perjalanan nggak bikin leher pegel kok. Helmnya cukup balance, tidak berat di bagian kiri ataupun kanan whatsoever. Of course, helm ini punya harga Rp700.000 di pasaran, dan lihat, dengan harga segitu, inilah yang kamu dapat. Worth it. Ada beberapa parts yang saya beli ekstra untuk mendongkrak kegantengan dari helm ini, yang nanti saya akan bicarakan sebentar lagi. And to be honest, harganya itu terjangkau. Meski nggak bisa dibilang murah banget, tapi harga Rp650.000 untuk warna solid dan Rp700.000 untuk yang motif, plus ini helm full face, plus dapat sun visor lagi. Itu namanya terjangkau. I think NJS doing a very good job in terms of quality and overall design. Unfortunately, kekurangan yang pertama dari helm ini adalah produk atau unitnya itu terbatas. Jadi bagi calon-calon yang ingin membeli ZX1, harus sabar. Jangan sampai misu-misu ke pihak NJS karena nggak kebagian. Bahkan saya juga kena efek ya. Nggak sampai ngomel-ngomel kok, cuma menyampaikan keluh kesah saja. Kedua, barang sulit. Masih nyambung dengan poin yang pertama tadi, karena NJS masih terus-menerus mengejar jumlah produksi dari ZX1 dan juga Kairos. Sementara yang ada di pasaran itu sudah ludes, maka barang jadi sulit untuk ditemukan. Ketiga, harga goib. Maksudnya di sini adalah, walaupun barangnya itu ada, harganya itu tidak akan sama dengan harga pabrikan, which is Rp650.000 sampai Rp700.000. Tapi hal ini juga dialami oleh brand lokal lain kok, jadi itu bukan hal yang aneh. Welcome to Indonesia! Jujur, tahun ini tuh sepertinya NJS tuh punya tim kreatif yang isinya tuh anak muda yang tahu dunia helm dan tahu pasar pengendara motor di Indonesia. Just think about it. Lihat deh desain NJS sebelum-sebelumnya. Again, ini bukan sponsor. Apapun yang kamu lihat dari video saya selama ini itu pure dari kantong dan keringat saya. Genuine opini dari hati saya dan juga dari pengalaman saya. Mereka seperti company kecil di era modern ini yang bisa beradaptasi dengan baik. Ngikutin tren banget lah istilahnya. So kudos NJS for that. I hope the company will be getting bigger and bigger. Dan tolong ya, one final criticize. Kalau barang habis, alangkah baiknya kalau di hold aja gitu. Bilang jujur kalau barangnya itu udah habis, kita akan hold dulu dan kita akan massive production 2-3 bulan lagi dari hari ini. Daripada ngerilis satu demi satu setiap jam 8 malam, not gonna lie, that's a bad way untuk mengambil hati masyarakat. Kayak kesannya itu company kurang well prepare gitu dalam hal ini. Some sort of hype and urgency. Apa ini hanya marketing tricks ya? Atau ini memang cara mereka? Anyway, mari kita kembali lagi untuk membahas helm ini. Starting at the front of the helmet, kita bisa melihat ada 2 intake vents, active intake vents at the front of the chin. Bukan sembarang ventilasi tempelan, tapi ventilasi ini beneran lobong. Nanti saya buktikan. Oh iya, intake ventsnya ini cukup unik ya, karena di depan helm ini cuma ada 2, tapi di dalam ada 3. Sepertinya sistem intake anginnya ketika menuju ke mulut itu seperti huruf Y besar ya. Jadi saya nggak heran kalau sebetulnya helm ini bisa dibilang cukup adem. Mereka juga punya satu ventilasi tepat di atas kepala. On and off, buka dan tutup. Tapi terlihat murah ya, dalam penggunaan material dan akurasi sistemnya tidak begitu well executed seperti Kairos punya. But nah, it's not a deal breaker. It still works. Jujur ZX1 ini bisa dibilang cukup adem di kelasnya. Terbukti dari saya pakai hari Senin kemarin, Pamulang Jakarta dan sebaliknya tidak panas. Apalagi pas San Mori kemarin pas lagi test drive helm ini. Dan lagi trik-triknya matahari lagi. Padahal anehnya ventilasi di atas itu cuma ada 1. Tell me your secret. Bisa dibilang bentuk dari helm ini itu aerodinamis. Karena ketika kamu taruh helm ini, dia bisa digoyangkan ke kiri dan kanan. Yang artinya helm ini itu melengkung seperti mulut seekor elang. Aggressive looks, which I love it. Also, dia juga punya exhaust pembuangan di bagian belakang. Exhaust port itu ada 3. Tentu saja kamu kepingin punya airflow masuk dengan mudah, ketarik dari tengah, dan keluar dari belakang dengan mudah untuk ngebuat kepala di dalam itu tetap konstan adem dari airflow yang ada. Venturi effect namanya. Now, let's talk about the shield. Dia sudah flat visor dan bukan semi flat. Yang bilang dia semi flat visor berarti dia tidak membaca manual book sama sekali. Again, desain kacanya rapi, tidak ada bagian yang tajam baik di atas maupun di bawah. The optics are excellent. Pandangan luas dari kiri ke kanan, atas maupun ke bawah. Saya suka tipe penguncian di tengah seperti ini. Secara teknikal itu cukup baik karena ketika kita menutup dan membuka kaca ini, tekanan itu menyebar merata dan seimbang ke seluruh kaca. As we move to the side of the shield, mari kita buka kacanya.
Nih kita bisa lihat bukaan sistemnya sebelah sini. Bukan ratchet system yang biasanya kita beli dari helm lokal yang lain yang bunyinya krek 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 krek. Ini sistemnya slide. Apakah seperti ini aman? Yes, tentu saja ini aman. Yang nggak aman itu ketika kamu di jalan, kamu buka itu kaca lebar-lebar, dan double dirinya nggak dipakai sama sekali. Tapi saya menemukan hal yang unik. Ini akan menjadi notes buat kamu yang ingin membeli helm ini. Jadi kamu cuma punya 3 options. Menutup plus kunci, menutup, dan terbuka hingga ke paling atas. Balik lagi kaca, tear off. Helm ini belum ada sistem tear off sama sekali. Which is good. Buat apa coba tear off? Karena tear off itu kan hanya didesain untuk race application only. Tentu saja bukan something yang akan kamu lakukan di jalan. Karena littering itu atau membuang sampah itu tidak baik. Kita juga punya sun visor system. It's always nice to have sun visor dalam sebuah helm. Tapi jujur, sun visornya ini kurang gelap. Warnanya rada muda. Kalau pagi, siang, sore mendung, it's okay lah. Cuma kalau pagi, siang, sore itu terang banget, saya pribadi agak sedikit terganggu. Tapi tenang, sun visor ini tidak sedisaster AGVK3SV kok. Mau tahu sun visor yang sempurna seperti apa? Nih, helm ini sudah aman dan nyaman bagi pengguna kacamata. Sudah ada slotnya dan dibuktikan sangat mudah memasang dan menggunakan kacamata. Tapi helm ini rada berisik setelah 60 km per jam. Apalagi di bagian sebelah kiri kuping. Berisik suara anginnya itu nggak keterawan banget kok. Cuma suara angin yang berhembus memasuki sebuah ruangan itu vokal banget di kuping saya. Saya suspek itu karena aplikasi wearable sunglasses ini deh. Lihat di bagian kiri dan kanan dari dalam helm. Ini kalau saya masukkan kedua jari tangan saya, maka langsung menyentuh lubang kuping saya. Jadi cukup ada rongga. Tapi saya tekankan di sini. Mungkin tuh karena kepala saya aja kali ya yang rada tirus. Mungkin ini juga tidak akan dialami oleh pengendara lain yang punya bentuk kepala berbeda seperti saya. Alright, mari kita menuju ke jeroan dari helm ini. Baik busa pipi dan crown pad tentu bisa dilepas semua. Sangat straightforward tanpa ada drama whatsoever. Model penguncian busa ada yang strap, ada juga yang model kancing. Bisa dibilang perpaduan antara kain dan kulit sintetik ini berhasil memberikan kesan mewah dan juga sporty. Kualitas liner dan busa sejauh ini bisa dibilang berkualitas di kelasnya. 2 hal yang harus kamu notice. Number 1, mereka sudah available untuk Bluetooth intercom. Berikut dengan kantong speaker di sebelah kiri dan kanan dari dalam helm. Number 2, lubang channelnya cuma ada 3 ya, dan lokasinya ada di belakang, dekat dengan unyeng-unyeng di kepala kita. Saya pernah lihat channel atau lubang kanal yang lebih dalam dan lebih banyak daripada ini, but again, mereka bekerja cukup baik. Sebetulnya bisa jadi tambahan, jadi ketika kaca tidak full mengunci tertutup, itu bisa jadi airflow tambahan. Jujur, untuk helm seperti ini itu cocok untuk segala jenis motor. Mau skutik, naked bike, sports bike, dan bahkan bebek goreng seperti Satria, MX King, ataupun Sonic sekalipun, semua cocok deh. Apalagi karena bentuk helmnya ya seperti ini. Pasti lebih mudah dilihat ketimbang Garuda Edition 17 Agustus yang kemarin. Oh, by the way, of course, kalau bawa motornya rada nunduk, visual kamu justru lebih baik ketika menggunakan helm ini. Size comparison. Ini Zeus ZS611, oli terbaik motor Matic, ngap. Pressure gauge untuk ban motor yang sebelumnya saya review, dan setrikaan yang ada di rumah saya. Untuk hal modifikasi saya hanya beli satu, yaitu visor iridium goldnya mereka. Kenapa warna gold? Karena gold adalah warna hoki saya, dan di lain sisi, komposisi warnanya main dengan konsep mistis sebuah barong. Rp180.000, plug and play, packagingnya sangat rapi, sangat mudah untuk pemasangan juga, mata jadi adem, dan keren banget deh pokoknya. It looks premium ketika kena matahari, it looks sexy, it looks badass, dan Iridium Gold ini berhasil mendongkrak tampilan helm dan beserta penggunanya. Iridium Gold ini juga cetakannya rapi banget ya, secara mereka sendiri gitu yang desain. Jadi ketika dipasang, dia pas banget dengan semua garis yang ada di helm. Fantastic. Oh, juga ada spoiler tambahan kan? Saya juga beli, tapi untuk helm yang satu ini. Tada! Local pride. Saran buat NJS, semoga bisa melakukan mass production yang lebih baik di tahun 2022, tidak mengeluarkan produk seprit-seprit seperti tahun ini. Not gonna lie, that's really bad. Jangankan saya yang komplain, itu senior-senior jurnalis motor itu pada komplain loh. Atau ini akan menjadi culture mereka ya untuk merilis produk? Dan mungkin kedepannya NJS bisa start untuk merilis produk helm yang full diperuntukkan untuk balap. Ditambah sertifikasi DOT,
Snell, ECE, maupun FIM. Misal loh ya, ini hanya mengandai-andai aja, hanya saran saja. Saya rasa ZX1 dengan tipe karbon itu just another marketing gimmick deh. Karbon is alright, but using karbon helmet dengan sertifikasi hanya SNI dan diperuntukkan hanya untuk di jalan saja, it doesn't make a whole lot different. You know what I mean, right? Itu seperti comparing penggunaan teleskopik dengan suspension upside down, tapi hanya digunakan di jalan raya. Dan saya prediksi, pasti kedepannya NJS akan merilis jutaan varian yang lain, tapi tetap dengan culture yang ada di Indonesia, tapi di base helm yang sama. But again, we would love to see that happen. Hah? Gimana? Udah ada, tapi harganya masih rahasia. Call me. My dear NJS, tolong dengarkan keluhan kami. We love what you are doing. We love all of your products. And we would love to see your company go international and go side by side with KYT ataupun NHK. Karena saya lihat dari Februari kemarin, NJS itu sudah punya formulasinya.